Shalom Bapak Ibu, hari ini bina iman kita terambil dari Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar kata Tikhikus atau paling tidak dikhotbahkan, dijadikan bahan renungan? Sepengetahuan saya, kita jarang mendengar nama ini dibahas. Tapi hari ini kita akan membahas nama Tikhikus. Kalau kita mempelajari Alkitab, terutama Perjanjian Baru, nama Tikhikus itu disebut 5 kali. Artinya apa? Artinya punya peran yang cukup besar, meskipun tidak sebesar Rasul Paulus misalnya, atau rasul-rasul yang lain. Nah, kita lihat apa peran Tikhikus ini. Nah, kalau kita baca atau kita menemukan arti kata dari Tikhikus itu adalah amat penting. Jadi Tikhikus sendiri sesuai dengan namanya merupakan pribadi yang sangat penting. Bagi Tuhan tentunya, juga terutama juga bagi Rasul Paulus. Mengapa Bapak Ibu? Tadi kita baca dalam ayat yang ke-21 dikatakan, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih. Saudara. Kemudian kalau kita baca dalam ayat 21 juga dikatakan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Kolose 4 ayat 7 dan 8, Tikhikus disebut Paulus sebagai kawan pelayan Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tikhikus sesuai dengan namanya amat penting. Karena dia adalah saudara yang kekasih, kawan sepelayanan Paulus, lalu juga dia adalah pelayan yang setia. Mungkin kita penasaran dan kita akan berkata, mengapa Tikhikus artinya amat penting dan betul-betul dinyatakan sebagai bagian yang penting dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Apa sebenarnya yang dilakukan Tikhikus? Kalau kita pelajari, memang di dalam Alkitab, terutama surat Efesus juga Kolose, tidak disebutkan secara langsung, tapi kita baca dikatakan ayat 21 tadi, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Para penafsir dan ahli Alkitab sepakat bahwa apa yang dilakukan Tikhikus pada waktu itu adalah membawa suratnya Rasul Paulus yang memang jadi surat Efesus dan surat Kolose kepada jemaat Efesus dan jemaat Kolose. Kalau kita mendengar kata membawa surat di zaman modern beberapa waktu yang lalu sebelum eranya medsos, kita kenal dengan yang namanya tukang pos atau pengantar surat. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting peran dari pengantar surat bagi kita? Apakah kita perlu tahu siapa dia, kita berterima kasih? Tentu tidak, karena kita anggap itu sebuah pekerjaan yang bahkan kita semua kalau tahu hari tentu tidak mau. Dan inilah awal dari pekerjaan Tikhikus dalam kaitan dengan bagian pelayanan Paulus. Jadi sebuah pelayanan yang sebenarnya sederhana dan kita semua bisa lakukan. Tapi Tikhikus lakukan dengan penuh kesetiaan. Sehingga akhirnya dia dipercaya lebih lagi dan lebih lagi.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua bisa menjadi bagian dari Tuhan dan disebut juga orang yang sangat penting. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak perlu yang besar, tidak perlu hal yang luar biasa. Mulailah dari apa yang kita bisa untuk kita lakukan dengan penuh kesetiaan, kesungguhan, penuh tanggung jawab. Seperti Tikhikus, hanya pembawa surat. Kita juga perlu lakukan ini supaya hidup kita memperkenan Tuhan dan kita memuliakan Dia. Puji Tuhan. Amin.